Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Halo tuan-tuan. Pada video kali ini, kita akan membahas berbagai informasi yang beredar mengenai seorang tokoh. Melalui video mitos atau fakta ini yang referensi utamanya digunakan dalam pembahasan ini berasal dari Wikipedia dan Google, sebagai sumber pengetahuan umum yang dapat diakses oleh publik. Adapun tujuan video ini adalah untuk menambah wawasan dan mengajak kita semua agar lebih kritis dalam menerima informasi, khususnya yang berkaitan dengan tokoh-tokoh tertentu. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Abdul Malik bin Marwan Khalifah Umayyah kelima, lahir tahun 646 atau 647 dan meninggal Oktober tahun 705, adalah khalifah yang berkuasa pada tahun 685 sampai tahun 705. Dia merupakan salah seorang khalifah Umayyah di Syria yang paling lama berkuasa. Abdul Malik mewarisi tampuk kekhalifahan dari ayahnya dan diteruskan oleh anaknya. Sepeninggalnya, 4 putranya diangkat menjadi khalifah. Abdul Malik berasal dari Bani Umayyah cabang Marwani. Pada masa kekuasaannya, Abdul Malik berhasil menyatukan seluruh kekhalifahan dalam kendali tunggal Umayyah yang berpusat di Syria, mengalahkan Abdullah bin Zubair yang menjadi khalifah pesaing di Makkah, dan mengakhiri Perang Saudara. Abdul Malik juga merupakan khalifah yang pertama kali mencetak dinar dan menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi di pemerintahan. Dia juga menjadikan keluarganya sebagai pusat kekuasaan dengan memberikan mereka berbagai kedudukan penting, seperti gubernur dan panglima. Secara pribadi, Abdul Malik dikenal sebagai sosok ahli ibadah dan zuhud. Sepeninggalnya, tahta diwariskan kepada salah seorang putranya yaitu Al-Walid. Abdul Malik lahir pada Ramadan tahun 23 Hijriah atau 646 atau 647 Masehi di kediaman ayahnya, Marwan bin Al-Hakam, di Madinah pada masa kekuasaan Khalifah Utsman bin Affan. Dia tumbuh di Madinah sebagai pribadi yang saleh dan zuhud. Ayahnya adalah sekretaris dan tangan khalifah. Abdul Malik sendiri juga menyaksikan terbunuhnya Utsman bin Affan pada tahun 656. 6 tahun kemudian, Abdul Malik diangkat oleh Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai pemimpin pasukan dari Madinah saat perang melawan Bizantium. Setelahnya, Abdul Malik kembali ke Madinah dan menjadi pendamping ayahnya yang menjabat sebagai gubernur Madinah. Muawiyah mangkat pada tahun 680. Putra dan penerusnya, Yazid bin Muawiyah, tidak mendapat pengakuan dari beberapa tokoh Muslim. Gaya hidup dan beberapa kebijakan Yazid menjadikan rasa penolakan terhadap Yazid meluas menjadi sentimen anti-Umayyah. Bani Umayyah kemudian diusir penduduk Madinah dari kota, termasuk Abdul Malik dan ayahnya. Di tengah perjalanannya menuju Syria yang merupakan pusat kekuatan Umayyah, Abdul Malik bertemu dengan pasukan pimpinan Muslim bin Uqbah yang ditugaskan Yazid untuk menundukkan Madinah. Abdul Malik kemudian memberikan beberapa informasi mengenai pertahanan Madinah. Pada Agustus tahun 683, pihak Madinah berhasil dikalahkan pasukan Umayyah pimpinan Muslim bin Uqbah pada pertempuran Al-Harrah. Yazid meninggal dan digantikan oleh putranya, Muawiyah bin Yazid. Sebagai bentuk perlawanan kepada Umayyah, Abdullah bin Zubair juga menyatakan dirinya sebagai khalifah, sehingga kekhalifahan terbelah dua antara pihak Makkah yaitu pusat kekuasaan Abdullah bin Zubair dan Damaskus yaitu pusat kekuasaan Umayyah. Muawiyah hanya berkuasa selama beberapa bulan dan meninggal dalam usia muda. Sebagian pendapat menyatakan bahwa Muawiyah sempat turun tahta sebelum meninggal. Sepeninggal Muawiyah, beberapa kawasan menyatakan ketundukan kepada Abdullah bin Zubair, begitu pula sebagian tokoh dan penguasa di Syria. Dalam musyawarah di Jabiyah yang dihadiri suku-suku pendukung Umayyah, disebut kelompok Yamani, Marwan ditetapkan sebagai khalifah yang baru yang berkuasa di Damaskus pada tahun 684. Pada masa kekuasaan Marwan maka Abdul Malik menjadi penasihat dekatnya dan diangkat menjadi gubernur Palestina. Dia kemudian diangkat ayahnya menjadi putra mahkota dan saudaranya, Abdul Aziz, sebagai putra mahkota kedua. Penetapan ini sebenarnya menyalahi kesepakatan yang dilakukan di Jabiyah bahwa sepeninggal Marwan, takhta harus diserahkan kepada Khalid, saudara Muawiyah bin Yazid, dan kemudian kepada Amr bin Sa'id al-Asdaq. Meski begitu, Marwan berhasil mendapat kesepakatan dari kelompok Yamani, meski Abdul Malik kurang memiliki pengalaman dalam urusan pemerintahan kala itu. Setelah Marwan mangkat pada tahun 685, Abdul Malik dinyatakan sebagai khalifah di Al-Qudus. Meski Syria dan Mesir sudah berada dalam kendali Umayyah pada masa Marwan,
beberapa kawasan masih mengakui kedaulatan Abdullah bin Zubair. Mengembalikan kedaulatan Umayyah atas seluruh wilayah kekhalifahan menjadi perhatian utama Abdul Malik. Persekutuan Qais, yaitu kelompok suku Arab pendukung Abdullah bin Zubair, terhimpun kembali di bawah kepemimpinan Sufar bin Al-Haris dari Bani Amir dan melakukan perlawanan di kawasan Mesopotamia hulu dari benteng Al-Qorkisiyah di dekat Sungai Efrat. Pada saat kenaikan tahta Abdul Malik, beberapa pos penting pemerintahan diduduki keluarganya. Saudaranya, Muhammad bin Marwan, diutus untuk menundukkan perlawanan Qais di Mesopotamia hulu, sedangkan Abdul Aziz yang menjabat gubernur Mesir menjaga perdamaian di Afrika Utara. Demi menyatukan kembali kekhalifahan, Abdul Malik menghendaki untuk mengambil alih Irak yang merupakan provinsi terkaya di dalam kekhalifahan, juga merupakan rumah bagi banyak suku Arab yang merupakan sumber kekuatan utama pasukan Umayyah. Di sisi lain, Mesir yang merupakan provinsi pemberi sumbangan terbesar pada perbendaharaan tidak begitu banyak memiliki masyarakat bangsa Arab. Kebutuhan akan pasukan menjadikan Umayyah berperan sebagai tulang punggung militer. Pasukan Syria sendiri terbagi antara kelompok Yamani dan Qais. Meski 6.000 pasukan Yamani dapat mengambil alih kendali Syria pada masa Marwan, jumlah tersebut terlalu sedikit untuk menyatukan seluruh kekhalifahan. Ibnu Ziyad yang merupakan tokoh kunci penegak kekuatan Marwani mulai berusaha memperbesar jumlah pasukan dengan melakukan rekrutmen pada suku-suku Arab secara luas, meski mereka berasal dari suku yang tergabung dalam persekutuan Qais. Abdul Malik kemudian memerintahkan Ibnu Ziyad untuk mengambil alih Irak. Pada saat itu, kawasan tersebut terbagi antara pendukung keturunan Ali yang dipimpin Mukhtar As-Sakafi di Kufah dan pendukung Abdullah bin Zubair yang dipimpin oleh adiknya sendiri, Mus'ab bin Zubair di Basrah. Perkembangan Ibnu Ziyad terhambat lantaran harus berhadapan dengan pasukan Qais di Mesopotamia hulu, 16 tetapi kemudian dia bertolak menuju Rasul Ain, yaitu kota di daerah Mesopotamia hulu, dan mengalahkan pendukung keturunan Ali di pertempuran Ainul Wardah. Meski begitu, 60.000 pasukan Umayyah di bawah Ibnu Ziyad dikalahkan pasukan pendukung Ali dalam Perang Khazir yang terjadi pada Agustus tahun 686. Kekalahan telak ini menjadikan Abdul Malik menahan diri untuk menundukkan Irak selama 5 tahun ke depan, yang pada masa itu, Mus'ab bin Zubair berhasil membunuh Mukhtar As-Sakafi dan menjadi penguasa tunggal Irak. Abdul Malik kemudian mengalihkan perhatiannya untuk menguatkan Syria. Di perbatasan utara, Kekaisaran Romawi Timur melakukan penyerangan, menduduki Antiokhia dan mendorong Jarajimah, yaitu Mardaita, kelompok pribumi Kristen di Syria, untuk melancarkan serangan di kawasan Sungai Orontes. Serangan balik Romawi ini, yang telah dimulai pada tahun 678, menunjukkan tantangan pertama dari pihak yang terkalahkan pada penaklukan awal umat Muslim. Selain itu, pemberontakan umat Kristen ini menunjukkan pada Abdul Malik dan penerusnya bahwa mereka tidak bisa lagi berharap pada diamnya pihak Kristen di Syria yang sampai sebelum kejadian tersebut tidak melakukan perlawanan terhadap kekhalifahan. Untuk meredam ancaman Romawi, Abdul Malik mengadakan gencatan senjata 10 tahun dengan Kaisar Justinianus II pada tahun 689, 12.000 pasukan Jarajimah mundur ke wilayah Romawi dan Abdul Malik sendiri membayar upeti tahunan sejumlah 365.000 koin emas, 1.000 budak, dan 1.000 kuda perang pada Romawi. Perjanjian ini dianggap sebagai perjanjian yang berat dan menghinakan, dan kemampuan Abdul Malik untuk membayar upeti tahunan ini dan sekaligus mendanai perangnya sendiri diduga berasal dari perbendaharaan yang dikumpulkan pendahulunya dan pendapatan dari Mesir. Pada tahun 689 atau tahun 690, Abdul Malik berusaha mengerahkan pasukan ke Irak, tetapi dia dipaksa kembali ke Damaskus lantaran kerabatnya, Al-Asdak, melakukan pemberontakan. Al-Asdak memandang bahwa naik tahtanya Abdul Malik menyalahi perjanjian di Jabiyah saat pengangkatan Marwan, sehingga dia menggunakan kesempatan untuk memberontak saat Abdul Malik tidak di ibu kota. Abdul Malik menghadapi Al-Asdak dan memberinya jaminan keselamatan jika menyerahkan kembali Damaskus. Meski Al-Asdak menyetujui perjanjian tersebut dan mundur, Abdul Malik tetap tidak mempercayainya dan Al-Asdak kemudian dihukum mati. Upaya awal Abdul Malik untuk menundukkan Irak dirusak oleh perpecahan Qais Yamani ketika salah satu jenderal di pasukan Ibnu Ziyad yang berasal dari kelompok Qais, Umair bin Hubab dari Bani Sulaim, beralih pihak di tengah pertempuran untuk bergabung dengan kelompok Zufar di Mesopotamia hulu. Umair selanjutnya melancarkan serangan kepada suku Arab Kristen Bani Taklib di Mesopotamia hulu, menjadikan perpecahan antara suku-suku Arab semakin mendalam, dengan Bani Taklib yang sebelumnya netral, kemudian beralih memihak Yamani dan Umayyah.
Taklib membunuh Umair pada tahun 689 dan mengirimkan kepalanya kepada Abdul Malik. Abdul Malik kemudian melakukan pengepungan atas Al-Qorqisiyah pada tahun 690 atau 691, menjadikan Zufar dan kelompok Qais untuk menyerah dan beralih pihak kepada Umayyah, dengan gantinya mereka mendapat kedudukan khusus di pemerintahan dan militer. Bergabungnya kelompok Qais memperkuat pasukan Syria dan kedaulatan Umayyah dapat ditegakkan di kawasan Mesopotamia hulu. Mulai dari sini, Abdul Malik dan para penerusnya berusaha menyeimbangkan kepentingan Yamani dan Qais di pemerintahan dan militer. Hal ini menjadikan pudarnya dominasi Yamani, khususnya Bani Kalab, dalam pasukan militer. Dengan hilangnya ancaman di Syria dan Mesopotamia Utara, Abdul Malik dapat memusatkan perhatiannya untuk menaklukkan Irak tanpa gangguan. Di Irak sendiri, Mus'ab bin Zubair berkutat melawan perlawanan kelompok Khawarij dan bersaing dengan suku-suku Arab yang tidak puas di Basrah dan Kufah. Dalam keadaan seperti ini, Abdul Malik menjalin hubungan dengan bangsawan Arab untuk membuat mereka berpihak padanya. Berbeda dengan upaya penaklukan Irak sebelumnya, komando pasukan dipegang oleh keluarganya. Muhammad bin Marwan memimpin pasukan depan, sementara dua putra Khalifah Yazid, Khalid dan Abdullah, masing-masing memimpin sayap kanan dan kiri. Banyak bangsawan Syria merasa keberatan dengan perang ini dan meminta Abdul Malik untuk tidak maju langsung bersama pasukan. Meski begitu, Abdul Malik menjadi pemimpin pasukan saat mereka berhadapan dengan pasukan Mus'ab di Maskin, di sepanjang Kanal Dujail, yang perang ini kemudian dikenal dengan Perang Maskin. Di pihak Mus'ab sendiri, pasukannya yang paling terlatih berada bersama Al-Muhalab bin Abi Sufrah yang menolak meninggalkan Basrah tanpa pertahanan setelah serangan dari Khawarij. Sebagian besar pasukan Mus'ab yang dibawa dalam Perang Maskin berasal dari suku Arab Kufah yang sebenarnya juga menyimpan dendam pada Mus'ab yang telah memberi hukuman berat pada penduduk Kufah pengikut Mukhtar As-Sakafi pada tahun 685. Dengan keadaan seperti ini, Abdul Malik mengirimkan surat pada para panglima Mus'ab untuk beralih memihaknya. Saat pertempuran benar-benar terjadi, Panglima setia Mus'ab, Ibrahim bin Al-Ashtar, gugur di awal perang bersama pemimpin sayap kanan Mus'ab. Kepala pasukan berkuda Mus'ab yang telah memihak Abdul Malik meninggalkan pertempuran bersama bawahannya. Meski begitu, Mus'ab menolak untuk menyerah dan lebih memilih untuk mati sebagai kesatria. Pada akhirnya, seorang dari Bani Sakif membunuh Mus'ab pada pertempuran. Abdul Malik berduka untuk Mus'ab dan memerintahkan sebuah syair di Gubah untuk mengenang akhir kepahlawanannya. Menyusul kemenangan di Irak, Abdul Malik memasuki Kufah dan menerima bayat dari para bangsawan di sana. Dia berkemah bersama pasukannya di luar kota selama 40 hari untuk persiapan perang menundukkan Abdullah bin Zubair di Hijaz. Abdul Malik kemudian mengerahkan 2.000 pasukan Syria yang dipimpin Al-Hajjaj bin Yusuf. Al-Hajjaj kemudian berkemah di Taif selama beberapa bulan dan bertarung beberapa kali dengan pendukung Abdullah bin Zubair di Arafah. Abdul Malik juga mengirimkan bala bantuan yang dipimpin Tariq bin Amr yang kemudian mengambil alih Madinah. Maret tahun 692, Al-Hajjaj mengepung dan membombardir Makkah yang merupakan pusat kekuasaan Abdullah bin Zubair sekaligus tempat tersuci umat Islam. Meski 10.000 pengikut Abdullah bin Zubair, termasuk putranya sendiri, menyerah dan diberikan pengampunan, Abdullah bin Zubair dan pengikutnya yang paling keras bertahan di Ka'bah dan dibunuh pasukan Al-Hajjaj pada bulan September atau Oktober. Meninggalnya Abdullah bin Zubair mengakhiri perang saudara dan menyatukan kekhalifahan dalam kekuasaan Umayyah. Setelah kemenangannya, Abdul Malik berusaha menjalin perdamaian dengan petinggi Hijaz, termasuk dari kelompok pendukung keturunan Ali maupun Zubairi. Dia mengandalkan Bani Mahzum sebagai penengah dari kekosongan Bani Umayyah di kawasan tersebut sejak pengusiran mereka pada tahun 682 pada masa Khalifah Yazid. Meski demikian, Abdul Malik tetap mewaspadai ambisi dari petinggi Hijaz dan mengawasi mereka secara saksama melalui berbagai gubernur Madinah. Orang pertama yang ditunjuk di posisi tersebut adalah Al-Hajjaj, yang juga dilantik sebagai gubernur Yaman dan Yamamah dan memimpin rombongan haji pada tahun 693 dan 694. Meskipun berhasil menjaga kedamaian Hijaz, pemerintahan Al-Hajjaj yang kejam dan keras menjadikan munculnya banyak keberatan dari penduduk, sangat mungkin menjadi alasan dia dipindah tugaskan oleh Abdul Malik. Beberapa tahun setelahnya, Abdul Malik menjadikan ayah mertuanya, Hisham bin Ismail dari Bani Mahzum sebagai gubernur dan terkenal akan perlakuan kerasnya terhadap masyarakat Madinah.
Terlepas segala capaiannya, kekacauan politik di Irak masih menjadi tantangan berat bagi Abdul Malik. Dia menarik mundur pasukan Syria dan menyerahkan pada Irak sendiri terkait pertahanan Basrah dalam melawan ancaman Khawarij. Meski demikian, banyak penduduk Irak merasa lelah dengan pertikaian dengan Khawarij yang dirasa tidak memberikan apapun kepada mereka selain kesulitan dan kerugian. Penduduk Kufah yang telah terbiasa dengan kehidupan sejahtera di rumah mereka tidak berminat turut serta dalam perang yang membuat mereka jauh dari keluarga adalah masalah yang selalu dihadapi penguasa Irak. Keinginan Abdul Malik untuk menguasai Irak dengan menunjuk anggota keluarganya sebagai gubernur juga tidak berhasil mengatasi masalah di kawasan tersebut, menjadikan Al-Hajjaj kemudian ditetapkan sebagai gubernur di sana. Abdul Malik menggabungkan Kufah dan Basrah ke dalam satu provinsi yang dipimpin Al-Hajjaj yang sejak awal menunjukkan komitmen kuat untuk memerintah Irak secara efektif. Al-Hajjaj kemudian mendukung kepala Bani Azad, Al-Muhallab bin Abi Sufrah dalam perang melawan Azarikah, salah satu cabang Khawarij paling keras, pada tahun 697 dan memperoleh kemenangan. Hal ini membuka jalan bagi Al-Muhallab untuk memulai ulang penaklukan Muslim atas Asia Tengah. Di tempat lain, pemberontakan Khawarij berkobar di jantung Irak, mengambil alih Al-Madain dan mengepung Kufah. Al-Hajjaj menanggapi penduduk Irak yang tidak mau dan tidak mampu berperang dengan mendapatkan 4.000 sampai 6.000 pasukan Syria dari Abdul Malik yang kemudian berhasil menyingkirkan kaum Khawarij dari Kufah dan membunuh pemimpinnya pada tahun 697. Demi menghemat pengeluaran, Al-Hajjaj kemudian memotong gaji pasukan Irak lebih rendah daripada pasukan Syria. Lebih jauh, Al-Hajjaj mengancam dengan hukuman mati bagi pasukan Irak yang menolak turut serta dalam melawan pemberontakan Khawarij. Dengan keadaan ini, Al-Hajjaj hampir membuat pasukan Irak melakukan pemberontakan dan hal itu benar-benar terjadi saat pada tahun 699, Al-Hajjaj memerintahkan bangsawan Irak dan Gubernur Kirman, Abdurrahman bin Muhammad bin As'as, untuk memimpin perang melawan Gubernur Zabul di Sistan yang menolak membayar pajak kepada Khalifah. Banyak dari pasukan Abdurrahman adalah orang kaya dan bangsawan terkemuka dan merasa tersinggung atas seringnya teguran Al-Hajjaj dan sulitnya medan tempat mereka ditugaskan berperang. Abdurrahman kemudian melakukan pemberontakan dan merebut Kufah pada tahun 701. Abdul Malik berusaha menghentikan pemberontakan dengan menawarkan penggantian Al-Hajjaj dengan Abdurrahman sebagai gubernur dan memberikan pasukan Irak upah yang setara dengan pasukan Syria. Lantaran penolakan dari pendukungnya, Abdurrahman menolak tawaran tersebut. Al-Hajjaj mengambil inisiatif dan melangsungkan peperangan dengan pihak Abdurrahman pada Perang Dairul Jamajim pada April atau Juli. Banyak pasukan Irak beralih ke pihak Al-Hajjaj setelah dijanjikan pengampunan, sedangkan Abdurrahman dan pendukung setianya mundur ke Zabulistan. Penundukan pemberontakan ini menjadi akhir bagi suku Arab Irak di militer dan dimulainya dominasi angkatan militer Syria di Irak yang berubah menjadi kelas penguasa di kawasan tersebut. Lebih jauh, kelebihan pajak dari tanah sawat di Irak yang kaya akan hasil panen yang semula diserahkan kepada pasukan Irak dialihkan langsung ke perbendaharaan Abdul Malik yang digunakan untuk mendanai pasukan Syria. Hal ini menunjukkan upaya Abdul Malik untuk menguatkan kendalinya atas kekhalifahan. Meski sudah disepakati gencatan senjata 10 tahun pada tahun 689, perang dengan Romawi Timur kembali terjadi setelah Abdul Malik mengalahkan Abdullah bin Zubair. Pada masa sebelumnya, kekhalifahan selalu menggunakan mata uang Romawi. Namun pada tahun 691 atau 692, Romawi menambahkan gambar Yesus atau Isa pada koin, menyalahi larangan umat muslim untuk menggambar para nabi, sehingga kekhalifahan menghentikan penggunaan koin Romawi dan mulai mencetak mata uangnya sendiri. Hal ini menjadikan Kaisar Justinianus II membatalkan perjanjian sepihak dan perang antara kedua negara kembali terjadi. Pihak Romawi dapat dikalahkan Umayyah pada Perang Sebastopolis sekitar tahun 692 dan atas serangan terus-menerus antara tahun 694 sampai 695 oleh saudara Abdul Malik, Muhammad, beserta pasukan Syria. Kekhalifahan berhasil mencapai wilayah Anatolia dan Armenia, menjadi dasar bagi penaklukan setelahnya bagi penerus Abdul Malik. Kekalahan ini menjadi salah satu sebab jatuhnya Justinianus II dan Wangsa Heraklius pada tahun 695. Muhammad tetap menjadi gubernur di kawasan Mesopotamia Hulu dan Armenia dan panglima militer di kawasan Anatolia sampai tahun 710. Di barat, Abdul Aziz mengirim pasukan Arab Fustat yang dipimpin Hasan bin Numen untuk mengambil alih selatan Ifrikiyah yang diduduki Romawi dan sekutu Berber mereka. Dari markasnya di Tripolitania,
Dia melancarkan serangan ke Kartago pada tahun 697 dengan dukungan dari Angkatan Laut. Setelah berhasil menyingkirkan bala bantuan Romawi yang dikirim Kaisar Leontios dan mengalahkan pasukan Berber yang dipimpin Ratu Kahina atau Dihya, Kartago berhasil diduduki pada tahun 698. Kota garnisun Arab di Kairawan diamankan dengan kuat sebagai landasan bagi penaklukan berikutnya. Sementara di pantai Ifriqiya, kota pelabuhan Tunis dilengkapi gudang senjata atas perintah Abdul Malik yang berniat membangun armada Arab yang kuat. Hasan diberhentikan Abdul Aziz dan digantikan Musa bin Nusyair yang kemudian mengatur. Mitos atau fakta. Mitos atau fakta. Terima kasih sudah mampir di Mitos atau Fakta. Silakan komen, share, like, subscribe, bertemanlah dengan kami. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita sukses selalu, salam damai.